Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Pertama-tama, perkenalkan nama Ibu Tira Septiani. Ibu biasanya dipanggil Ibu Tira. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat ya. Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, bagus sekali ya semuanya hadir. Langsung saja, semuanya udah siap, udah semangat untuk belajar hari ini? Oke, bagus sekali semangat kalian. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar materi tentang apa? Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Iya, gunung memang kenampakan alam anak-anak. Tapi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan kenampakan yang ada di lingkungan yang terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Jadi, kenampakan alam ini terbentuk dengan sendirinya melalui proses alam. Kenampakan alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daratan. Apa sih daratan itu? Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan kenampakan alam yang ada di daratan. Yang pertama ada dataran rendah. Apa sih dataran rendah itu, Bu? Dataran rendah adalah bentangan tanah datar yang sangat luas pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Seperti kita sekarang ini, anak-anak. Kita sekarang ini sedang berada di dataran rendah. Jadi, dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat permukiman atau tempat tinggal anak-anak. Seperti pada gambar ini. Ini merupakan dataran rendah anak-anak. Kenampakan alam selanjutnya ada dataran tinggi. Jadi dataran tinggi ini merupakan dataran yang terletak dengan ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Seperti gambar ini, dataran tinggi ini udaranya sangat sejuk, sehingga biasanya dataran tinggi ini dimanfaatkan sebagai tempat perkebunan atau juga biasanya tempat peristirahatan. Selanjutnya ada pantai. Wah, siapa nih yang gak pernah ke pantai? Pasti kalian semua sudah pernah kan ke pantai. Misalkan belum ada yang pernah ke pantai, pantai ini anak-anak. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi keadaan pantai di Indonesia ini tidak sama anak-anak. Mengapa? Karena disebabkan oleh abrasi atau gelombang laut. Abrasi ini merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh air laut. Pantai ini biasanya dimanfaatkan untuk tempat berlabuh para kapal dan perahu dan juga biasanya dijadikan sebagai tempat wisata. Baiklah, masih ada lagi ya anak-anak kenampakan alam yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Epa. Sekian dari Ibu anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya ada pegunungan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu pegunungan? Baik, jika belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Pegunungan atau disebut juga barisan dan banjaran adalah kumpulan gunung besar dan kecil yang memanjang dan saling menyambung satu sama lain. Yang memiliki ketinggian antara 500 meter hingga 600 meter dari permukaan air laut. Selanjutnya ada gunung. Nah, gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi, memiliki puncak, lereng, dan kaki gunung. Ketinggiannya pun dapat mencapai lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya perairan. Apa sih kenampakan alam perairan itu? Nah, kenampakan alam perairan adalah bentuk-bentuk alam yang Allah ciptakan yang digenangi air dalam jumlah yang banyak. Coba Ibu tanya ya, apa saja sih kenampakan alam perairan yang ada di Indonesia? Coba sebutkan. Benar, Ibu lengkapi ya.
Ada sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan samudra. Nah, apakah kalian tahu apa itu sungai? Sungai itu seperti ini ya, yang ada di gambar. Nah, sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air. Air mengalir dari daratan tinggi atau halus sungai dan menuju daratan rendah dan bermuara di laut. Nah, selanjutnya ada danau. Danau adalah permukaan bumi berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi oleh air. Apakah kalian tahu danau terbesar di Indonesia? Yaps, benar, Danau Toba. Ada yang pernah ke sana? Sama ibu juga belum pernah ya. Baik, selanjutnya ada laut. Laut adalah permukaan bumi yang paling rendah dan yang paling luas yang digenangi oleh air asin. Laut juga sebagai penghubung antar pulau. Nah, yang selanjutnya ada selat. Nah, di sini pada tahu nggak kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, karena banyaknya pulau itu, makanya Indonesia juga memiliki banyak selat. Nah, apa sih selat itu? Selat itu adalah saat ribuan pulau sambung menyambung menjadi satu kesatuan wilayah. Nah, pulau-pulau itu dihubungkan oleh laut yang dinamakan selat. Jadi, selat adalah laut yang dihimpit antara dua pulau. Selanjutnya ada rawa. Rawa itu apa sih? Rawa merupakan tanah yang digenangi air. Umumnya terdapat di daerah dekat sungai atau dekat pantai. Di sebuah rawa itu banyak sekali tumbuhan air. Nah, selanjutnya apa itu kenampakan buatan? Ada yang tahu nggak? Nah, kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri dan untuk kepentingan tertentu. Nah, yang pertama nih, ada waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan kenampakan buatan yang diciptakan manusia dengan cara membendung aliran sungai. Gunanya buat apa sih? Nah, ada banyak kegunaan, biasanya untuk menampung banyak air atau kadang untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya juga nih ada perkebunan. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah main ke perkebunan nggak? Nah, perkebunan merupakan daerah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya. Nah, kalau contohnya apa? Nah, bisa jadi nih ya. Contohnya tuh ada perkebunan teh di daerah Lembang. Nah, di situ tuh banyak sekali dan itu tuh hasil tehnya itu bisa dimanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan teh seperti Sariwangi atau teh apapun. Nah, di daerah perkebunan ini juga kita bisa melakukan camping atau makan, atau kita bisa melihat-lihat atau membantu petani untuk memetik tehnya. Ye 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 ye. Wah, kamu nampak senang sekali, Nak. Iya ya, aku sangat senang sekali melihat pemandangan pantai ini. Ini adalah anugerah Tuhan untuk negara ini, Nak. Maksud ayah bagaimana? Kesinilah, Nak. Ayah akan jelaskan padamu. Begini, Nak. Indonesia, negara kita ini dianugerahi Tuhan dengan berbagai kenampakan alam yang sangat beragam, Nak. Kenampakan alam? Apa maksudnya ya? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Pantai ini adalah salah satunya, Nak. Lalu kenampakan alam yang lain apa ya? Baiklah, Vito, ayah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Oh ya? Apa itu ya? Ingatkah kamu dengan Mbah Prapto, Vito? Dia adalah seorang ilmuwan, Nak. Dia berhasil membuat mesin waktu yang bisa membawa kita ke berbagai tempat. Dengan bantuan mesin waktu Mbah Prapto, ayah akan ajak kamu melihat berbagai kenampakan alam, Nak. Wah, sepertinya akan menjadi pengalaman yang sangat menarik, ayah. Iya, Vito. Sekarang ayo kita menuju ke laboratorium Mbah Prapto. Begini, Mbah, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menunjukkan berbagai kenampakan alam di Indonesia kepada Vito. Kami mohon bantuan Mbah untuk bisa mengirim kami dengan mesin waktu, Mbah. Baiklah Pak Jatmiko, saya akan membantu Bapak.
Vito, bersiaplah di mesin waktu, nak. Saya akan membawamu dan ayahmu melihat kenampakan alam di Indonesia, nak. Iya, Mbah Prapto, terima kasih sekali. Hati-hati Vito, ayah akan segera menyusulmu. Baik, Ayah, sampai nanti. Bolehkah saya menemani Vito sekarang, Mbah? Silahkan ke mesin waktu, Pak. Saya akan mengirim Bapak menemani Vito. Baiklah, Mbah Prapto, terima kasih. Hati-hati, Pak Jatmiko. Iya, Mbah, sampai bertemu lagi. Ayah, kita di mana ya? Lihatlah kenampakan alam di depan itu, nak. Bukankah itu adalah gunung ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Gundukan tanah yang besar dan tinggi itu disebut gunung. Sekarang kita berada di sekitar Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Wah, benar-benar pegunungan yang indah ya. Yang kamu katakan kurang tepat, Vito. Gunung dan pegunungan itu berbeda. Oh ya, apa perbedaannya ya? Coba lihat, nak, ada berapa gunung di depanmu itu? Hanya ada satu ya. Nah, kalau hanya ada satu, maka disebut gunung. Sedangkan pegunungan adalah barisan gunung-gunung, Vito. Oh, begitu ya ya. Berarti kalau pegunungan, gunung yang lebih dari satu. Aku sekarang sudah paham, Ayah. Baiklah, nak, ayo kita berpindah ke tempat lainnya. Mbah Prapto sudah memberikan kendali perpindahan tempat pada ayah. Iya, Ayah. Tempat apa ini ya? Coba kamu amati, nak, kenampakan alam apa yang ada di sekitarmu. Dataran yang sangat luas yang ditumbuhi rumput-rumput ya. Benar yang kamu katakan, nak, ini adalah padang rumput. Kita sekarang berada di padang rumput Fulan Vehan yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Wah, ternyata di Nusa Tenggara Timur ada padang rumput seindah ini ya ya. Aku semakin penasaran dengan kenampakan alam yang lainnya ya. Baiklah, Vito, mari kita berpindah ke tempat yang lain, nak. Baiklah, Vito, sekarang perhatikan kenampakan alam di sekitarmu, nak. Sekarang kita berada di lembah, Vito. Lembah? Apa yang dimaksud lembah ya? Lembah adalah kenampakan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Terima kasih, Ayah. Aku sudah mengerti apa itu lembah. Tapi di lembah mana kita berada sekarang ya? Kita sekarang berada di Lembah Harau, Sumatera Barat, Vito. Wah, benar-benar kenampakan alam yang sangat indah ya ya. Ayo ya, kita lanjutkan petualangan kita. Baiklah, Vito. Wah, kenampakan alam yang sangat indah. Tempat ini mengingatkanku ketika aku studi wisata ke Bukit Kintamani, Bali ya. Apakah ini bukit ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kenampakan alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekelilingnya ini disebut bukit. Tapi apa nama bukit ini ya? Ini adalah Bukit Lintang yang berada di Kalimantan Selatan, anakku. Bukit Lintang ini sama bagusnya dengan Bukit Kintamani di Bali ya. Iya, nak. Sekarang mari kita lanjutkan petualangan kita. Oke, Ayah. Di
mana kita sekarang ya? Kita sekarang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, Nak. Dataran tinggi? Apa yang dimaksud dataran tinggi itu ya? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Kalau ada dataran tinggi, berarti ada juga dataran rendah ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kalau dataran rendah itu adalah kenampakan alam yang ketinggiannya relatif rendah, tidak melebihi 200 meter di atas permukaan laut. Oh, jadi begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kenampakan alam lagi yang akan kita kunjungi ya? Sebenarnya masih ada beberapa kenampakan alam lagi, Nak. Tapi ayah sudah pernah mengajakmu ke sana. Oh ya? Kenampakan alam apa itu ya? Kenampakan alam yang lain, misalnya sungai, danau, dan juga lautan. Oh, 3 tempat itu sudah pernah aku kunjungi ya. Benar sekali, Vito. Itulah tadi berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam adalah kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan, berarti kalau kenampakan buatan adalah kenampakan yang diciptakan oleh manusia. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Kenampakan buatan sering kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Kenampakan buatan itu misalnya waduk, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman penduduk, kebun binatang, dan kenampakan lain yang dibuat oleh manusia. Wah, ternyata Indonesia benar-benar memiliki kenampakan alam yang lengkap ya. Aku semakin bangga menjadi warga Indonesia ya. Baiklah, Vito, sekarang saatnya kita kembali. Iya ayah, ayo kita kembali. Bagaimana nih anak-anak? Apakah kalian sudah lebih paham setelah menonton video tadi? Bagus. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, di sini ada dampak pembangunan kenampakan buatan. Nah, di sini tuh ada dampaknya, itu ada keuntungan dan kerugian. Ibu, kerugiannya apa? Nah, di sini ada kerugian bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu masyarakat bisa memperoleh manfaat langsung, seperti aliran irigasi, adanya listrik dari PLTA, dan tempat pemeliharaan ikan dari waduk yang dibangun. Lalu yang kedua, mendapat lapangan pekerjaan. Contohnya masyarakat yang di sekitar industri itu dapat membuka usaha warung di sekitar kawasan. Lalu kerugiannya apa Ibu? Nah, kalau kerugiannya lingkungan alam menjadi terganggu, terus menimbulkan bencana, lalu menimbulkan perpindahan penduduk, seperti itu. Lalu ada pembagian waktu di Indonesia. Nah, pembagian waktu di Indonesia ini apa Ibu? Nah, pembagian waktu di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada daerah waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Nah, daerah waktu Indonesia bagian barat ini mempunyai selisih 7 jam lebih awal dari Greenwich. Nah, biasanya WIB ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lalu yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Nah, biasanya WITA ini selisihnya 8 jam lebih awal dari Greenwich. Nah, biasanya WITA juga meliputi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Lalu yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, WIT ini mempunyai selisih 9 jam lebih awal dari Greenwich. Nah, biasanya meliputi Maluku,
Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua. Seperti itu. Apakah kalian paham? Baiklah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang tadi Ibu berikan bisa kalian pahami. Dan Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian buka buku halaman 5. Nah, nanti minggu depan tugasnya harus sudah selesai ya. Baiklah, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk membereskan alat tulis yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam tas. Baik, jika sudah, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.